Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman Tech Connect. Kita ketemu lagi di People Story bersama saya, Flory. Hari ini kita akan melanjutkan kembali sesi ngobrol-ngobrol santai kita. Jadi memang channel ini kita mau menampilkan teman-teman kita yang bekerja di Tech Connect, kemudian juga mereka tuh perjalanannya seperti apa, mereka tantangannya seperti apa, keseruan mereka bekerja di Tech Connect itu seperti apa. Nah, jadi pagi ini atau hari ini kita sudah kedatangan, namanya sih katanya kalau nama lengkap ini banyak orang nggak tahu katanya. Dia punya nama panggung sendiri, namanya Om Dim. Jadi kalau Dimas Suttejo katanya biasanya orang nggak bakalan kenal gitu ya, Om Dim ya. Betul. Gitu. Nah, jadi welcome Om Dim. Terima Thank kasih sudah mau datang hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol, bercerita. Karena kan memang ini kita bicara people story. Jadi ya orang kita ngomong ceritanya apa dan mungkin ya sebelum kita ngobrol mungkin Om Dim bisa kenalan sama teman-teman di Tech Connect. Om Dim tuh di bagian apa sekarang? Lagi sibuk apa kayak gitu? Oke. Halo semua. Terima kasih Mas Flo udah di-invite di podcast ya? Ya, Podcastnya ngobrol-ngobrol Tech Connect lah. Ya? Oh, ngobrol. Oke. Ngobrol ringan dan santai ya. Ya. Dari eventnya Tech Connect. Saya appreciate sudah di-invite. Kehormatan buat saya sendiri. Tadi udah dikenalin, bener. Jangan pernah panggil Pak, jangan pernah panggil Mas, itu terkesan tua. Tapi biar muda terus, panggilnya Om Dim. Saya Dimas Suttejo atau biasa dipanggil Om Dim. Sekarang itu saya ada di Digital and Technology Games atau Golden Energy Mines. Atau biasa disingkat itu Digitech Games. Nah, sekarang itu kita sedang banyak project, Mas Flo. Fokusnya di mining area, di Borneo Indobara, di Sumatera juga ada, project di Kim. Itu kita juga ada. Apa sih itu Digitech? Kita fokusnya ke digitalisasi. Oke. Bukan IT banget, tapi kita lebih ke fokus ke aplikasi untuk solusi pertambangan. Itu sih. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang keseruan di Digitech, Om Dim, mungkin bisa cerita juga. Sebenarnya kalau bicara di Tech Connect atau di Sinarmas Group ini, dirimu udah dari tahun berapa? Kelihatan dong umurnya. Kalau bahas umur ya itu masing-masing aja ya, mau bahas umur atau enggak? Ya, aku join Sinarmas ya. Join waktu itu Browcoal Energy ya. Joinnya itu 2017 akhir. 2017 akhir, masih ingat tanggalnya 15 September. Jadi sudah 6 tahun. 6 tahun ya? Iya. Wow. Itu artinya betah dong di sini dong. Ya. Gitu. Oke. Secara background sendiri, apakah memang di digitalisasi sebelumnya atau gimana nih Om Dim? Sampai kemudian memutuskan, oh yaudah saya terima pinangan dari organisasi pada saat itu. Iya, jadi memang betul aku berkarir itu dari tahun 2008. Memang di industri IT dan aplikasi atau lebih sekarang tuh trennya digital. 2008 sampai 2017 ada pinangan dari Browcoal waktu itu. Kalau nggak salah Mas Flo juga deh waktu itu deh masih itu di situ. Iya. Yang masa lalu mungkin dibahas di sesi yang lain aja nih Om Dim. Akhirnya menarik, diskusinya waktu itu menarik dan visinya juga waktu itu sudah panjang terkait digitalisasi. Ya udah akhirnya saya join. Walaupun ini saya tahu itu dunianya mining dan saya kebetulan nggak ada background mining. Karena mining digital memang saat itu belum populer. Jadi ya ini ada tantangan baru ya akhirnya saya accept sih. 6 tahun ya? 6 tahun. Oke. Berarti di Browcoal Energy. Nah, kalau Digitech sendiri dibentuknya mulai kapan? Oke, Digitech itu dibentuk pada saat pandemi. Jadi awal-awal pandemi Digitech berdiri itu 2020. Waktu itu masih mencari bentuk organisasi, masih mencari pola kerja, dan kita mulai dapat
istilahnya awareness dari user kita terkait kepentingan dari dari digitalisasi itu 2021. Jadi 2021 requirement udah masuk, kita gas 2022 awal itu kita project jalan execute. Gitu sih. Nah ini kan sesuatu yang baru, berarti 3 tahun ya. Sebenarnya kan separuh perjalanan. Nah bedanya di separuh perjalanan pertama sama separuh perjalanan sekarang apa tuh, Om Dim? Kalau mau di highlight? Oke, jadi teman-teman ya, ini di Sinarmas Mining atau di Tech Connect itu sangat concern terkait digitalisasi. Walaupun branding sebelumnya adalah mining, tapi tidak hanya melulu berbicara mining. Tapi unsur teknologi itu di sini menjadi concern. Kebetulan kan owner kita itu sangat concern terkait teknologi. Saya sempat tanda tanya besar 2020 lagi pandemi, semua bisnis itu getting down. Digitalisasi kan investment yang luar biasa. Betul. Ya kan? Tidak banyak organisasi yang akhirnya mau spend money untuk invest untuk for future life ya, in term of teknologi. Nah di sini ternyata pandemi malah digas gitu untuk digitalisasi. Dan di 2020 memang tadi kalau kita konteks pertanyaannya adalah setengah fase awal dan setengah fase berikutnya, itu memang kita masih nyari pola. Karena orang pada saat itu masih suffering terkait masalah pandemi, juga operation juga banyak, awareness terkait digitalisasi belum ada. Itu kan kita masih cari pola, cari kepercayaan gitu ya. Kemudian 1,5 tahun berikutnya kita sudah dapat requirement, kita sudah yakinkan mereka bahwa digitalisasi ini bisa membantu hidup mereka menjadi lebih mudah. Akhirnya sekarang proyeknya yang bikin kita kewalahan karena kebanyakan proyek. Berarti gitu. Justru malah kalau misalnya dibilang sekarang kebanyakan proyek, justru karena sudah mulai dipercaya ya dan dirasakan manfaatnya nih dari alhamdulillah digitalisasi ini. Walaupun tadi sempat disampaikan bahwa pada saat itu atau pada saat awal pasti muncul pertanyaan, kenapa saya harus berubah atau kenapa harus pakai penawaran dari tim digitalisasi ini kayak gitu ya? Iya, betul, tepat sekali. Nah, karena menarik nih pas pandemi terus tadi juga harus mulai merancang yang benar-benar baru dari awal. Istilahnya kalau orang Jawa babat alas kayak gitu. Nah, boleh cerita nggak sih keseruannya pada saat itu? Maksudnya pandemi kan orang justru mikirin harus di rumah. Sementara kalau kita bicara mining ada di site. Digital itu juga apa ya, harus koordinasi, kolaborasinya kayak gimana, mungkin dinamikanya kayak gimana tuh Om Dim? Karena itu jadi menarik ya. Selama pandemi kemudian ada arahan baru, harus bikin sesuatu yang baru. Gitu. Jadi pandemi itu sebenarnya game changer untuk digitalisasi. Itu benar-benar mungkin blessing in disguise dengan segala hormat terkait korban pandemi, tapi digitalisasi ini jadi lebih kencang saat pandemi. Kenapa? Orang waktu itu kan kita tahu semua ya, semua istilahnya dirumahkan dalam arti kata tidak boleh ke office, tidak boleh berinteraksi, sementara bisnis harus tetap running. Betul. Ya kan? Gimana caranya? Nah, penggunaan waktu itu saya masih ingat, penggunaan online meeting saat sebelum pandemi itu sosialisasi sudah gencar, tapi istilahnya hidup segan mati tak mau ya, yang pakai cuma itu aja. Terus kita sudah siapkan yang namanya online approval system, atau sekarang kita kenal ada iMemo gitu ya, dan di Digitech ada Usign juga. Itu sudah ada sebelum pandemi. Tapi utilisasinya itu ya karena orang masih ketemu sebelum pandemi ya. Orang masih ketemu, masih bisa minta tanda tangan secara kertas gitu. Jadi penggunaan online atau digital approval system itu ya segitu-gitu aja. Tapi jebret saya masih ingat 17 Maret 2020 kita istilahnya disuruh untuk work from home. Wah, itu peningkatannya sangat drastis. Digitalisasi, orang perlu tetap meeting pakai Zoom. Terus sistem harus jalan approval. Semua sistem-sistem yang tadinya hanya bisa diakses lewat istilahnya local area network ya, atau connectivity di office, itu semuanya harus di cloud. Kita harus internet kan. Itu mungkin change management yang sangat cepat dan mungkin paling cepat karena dalam hanya tempo 1 bulan
sistem-sistem digital itu utilisasinya meningkat tajam. Dan itu benar-benar istilahnya blessing in disguise-nya digitalisasi ya saat pandemi itu. Oke. Tadi kan berarti terkait sama orang juga, terkait teknologi, terkait dengan proses-proses bisnis. Nah kan ada juga pasti kan ada tujuan bisnis yang harus dicapai ya. Nah kalau misalnya ngelihat dari 3 aspek itu nih, Om Dim, menurut Om Dim gimana memposisikan 3 aspek itu tadi? Orang, teknologi, proses bisnis, kayak gitu. Jadi ini empirical study ya, tapi bukan secara scientific. Empirical study, self study saya. Jadi antara people, proses, dan teknologi. Di dalamnya proses itu kan ada bisnis proses perusahaan, ataupun bisnis proses terkait operasional atau internalnya, gitu ya. Yang paling sulit untuk topik kita digitalisasi, teman-teman, itu adalah people-nya. Karena memang kita harus mengubah mindset status quo. Orang kadang sudah nyaman dengan yang sekarang dan sulit untuk berubah. Buat apa sih harus berubah, gitu ya? Dan kita yang akan istilahnya menjadi change agent untuk merubah people. Nggak hanya people tertentu, tapi kita sendiri juga sebagai change agent kita harus merubah mindset. Nah itu, people-nya ini bukan noun, bukan suatu benda, tapi memang people secara humanity, bahwa orang itu untuk berubah itu secara basic itu memang enggan. Apalagi kalau sudah nyaman, ya kan? Nah, dengan kita approaching people, kita istilahnya dalam tanda kutip jualan added value-nya digitalisasi, dan kita istilahnya contohkan mereka tentang digitalisasi. Pelan-pelan, lambat laun, ini jadi kayak semacam virus yang akhirnya menjangkiti mereka dan akhirnya mereka membuat ketagihan untuk digitalisasi, gitu sih. Dan itu menarik. Dan Tech Connect dalam hal ini atau Sinarmas Mining memfasilitasi itu. Jadi memang ekosistemnya secara proses dan segala macam membuat 3 hal ini mau nggak mau saling keterkaitan satu sama lain ya. Betul. Kayak gitu ya. Oke. Nah, tantangannya tadi selain mindset dan segala macam, apakah ada tantangan atau keseruan lain nih Om Dim? Selama entah ketika masih di Digitech aja atau ya selama tadi dari 2017. Oke. Kita bicara di Sinarmas Mining ya. Saya coba mundur ke belakang 2017 sampai 2000. Saya baru join Digitech itu 2023 ini. Jadi selama 5 tahun saya lebih banyak di IT corporate, ya kan. Membangun karir di IT corporate, difasilitasin, training, workshop, dan project. Dan projectnya itu bukan hanya satu BU, tapi multiple BU. Tantangannya apa? Orangnya beda, bisnisnya beda, environment IT secara teknologinya juga beda. Nah, itu hal-hal yang challenging yang memang saat itu Sinarmas Mining tawarkan ke kita, dan kita mau nggak mau kita harus survive ya, karena kita bekerja. Tapi itu menjadi suatu hal yang makanan bagi kita, itu melatih diri kita. Nah, tantangannya adalah ya seru aja, kita ketemu orang lain di project lain, ketemu bisnis teknologi lain di project lain, dan kita ketemu knowledge bisnis yang berbeda. Kayak misal kita pernah ada project di OTT platform, salah satu bisnis unit kita. Tapi kita paralel juga jalanin project renewable energy platform. In paralel. In paralel juga kita juga jalanin project terkait ada financial di salah satu grup kita. Dan of course, karena waktu itu namanya Sinarmas Mining, kita juga masih ada project mining. Nah, ini kan keseruan hal yang berbeda. Beda halnya kalau cuma satu BU, kita ketemunya hari ini, besok, lusa, dan minggu depan adalah orang itu, ataupun lingkungannya itu, bisnis yang dibahas itu. Keseruan-keseruan itu yang akhirnya membentuk karakter. Itu sih. Nah, ini kan beda-beda nih, termasuk ya Om Dim sendiri juga karakternya juga orang teman-teman juga bisa ngelihat ya pembawaannya seperti apa, juga Om Dim juga bilang ketemu banyak orang. Nah, gimana nih untuk menjaga semangat, motivasi untuk ini sesuatu yang memang bisa dilakukan, karena kan pasti nggak akan mudah. Tadi secara
pilar bisnisnya atau jenis variasi bisnis unitnya beda-beda. Kayak gitu. Orangnya juga beda-beda. Terus tadi kita juga secara umum kita bicara ada 3 hal tadi. Orang, proses, sama teknologinya juga pasti beda-beda. Nah, ini gimana nih untuk istilahnya kalau orang juggling dengan berbagai macam hal ini, gimana caranya menjaga excitement-nya gitu loh. Kayak yang karena kan kalau misalnya udah biasa karena aku udah tahu nih celahnya. Kalau ini kan justru bisa beda-beda banget. Belum tentu dapat pola yang sama juga. Atau justru malah ada pola yang sama. Oh enggak, pola pasti berbeda. Tapi gini, saya memegang satu prinsip yang diajarkan oleh ibu saya ya. Nggak ada hal yang kelihatan mata yang nggak bisa dipelajari. Kalau yang nggak kelihatan mata saya nggak tahu lah ya. Nah itu saya resapi, ternyata maknanya luas. Bahwa kita itu makhluk hidup yang harus survive. Survive caranya gimana? Adaptif. Nah korelasinya dengan pertanyaan itu ya, memang kita harus cepat beradaptasi. Dan caranya beradaptasi adalah dengan belajar hal baru yang nggak pernah puas gitu. Belajar itu kan nggak harus master. Ya kan? Belajar hal baru, kita mengenal dulu, suka dulu, baru kita sampai level master gitu ya. Tapi kalau untuk konteksnya berorganisasi ya kita ketika misalnya ada tantangan baru kita accept dulu gitu. Karena kita tujuannya kan survive. Nah, caranya untuk survive kita belajar. Accept, belajar, eksekusi, ketika ada masalah kita diskusi atau kita eskalasi. Nah, jalur eskalasi ini bukan sesuatu yang tabu bagi prinsip saya. Kenapa? Karena eskalasi ini adalah aspek untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa selesai di level kita. Itu. Jadi ya kita harus sikapin itu. Kadang kan ada orang negatif ya terkait eskalasi. Bagi saya itu positif karena memang tidak selesai di forum ini, kita secara profesional kita naik ke tahap berikutnya gitu sih. Dan alhamdulillah walaupun itu tidak mudah tapi paling tidak selesai gitu. Nah, berarti adaptif nih, adaptasi, belajar hal baru dan segala macam. Apakah itu sesuatu yang sama dengan agility nih? Atau beda lagi? Oh iya, oke. Gini, kebetulan juga masuk ke Synanos Mining itu saya sebagai Scrum Master. Scrum Master itu kan... Ini perlu dibahas lebih lanjut nih, takutnya yang nanti yang nonton atau dengerin itu lagi tuan Scrum atau apa mesti dijelaskan gitu Om Dim. Jadi ya Scrum, ya nantilah kita bicara di topik lainnya. Tapi intinya gini, Scrum Master dengan Scrum dengan Agility itu adalah satu hubungan yang tidak terpisahkan. Spiritnya Agile, tapi Scrum itu adalah suatu metodologinya. Nah, jadi sedikit banyak dulu ya pernah belajar lah terkait Scrum dan Agility. Bahwa jiwanya Agility atau Agile itu kan cuma 2 sebenarnya, inspect dan adapt. Kita menginspect yang existing ataupun menginspect yang future, kemudian kita cepat harus adapt, gitu ya. Nah, adapt itu adalah adaptif. Ya memang kita bergerak di industri yang cukup disruptif ya teman-teman ya. Kalau kita nggak adaptasi ya kita ketinggalan. Pernah ada satu dulu mentor saya di Synanos Mining, jangan sampai kamu digilas oleh waktu. Gitu. Kalau kamu digilas oleh waktu artinya ketinggalan jauh. Nah, kok saya coba meresapi itu ya, digilas oleh waktu itu apa? Karena kita nggak bisa adaptif di era yang disruptif ini, gitu sih. Ya jadi memang agility is adaptive method for sukses lah. Gitu. Om Dim kalau misalnya haus bisa langsung thank you dong, nggak ditawarin dari tadi. Ini sebenarnya memang sudah disediakan nih untuk kalau orang Jawa itu belum ditawarin tabu untuk diminum. Oh gitu ya. Memang kelihatan nih dari nama, dari kadang-kadang kalau ngomong logatnya masih kedengaran nih Jawanya nih. Oke. 6 tahun Om Dim, dinamikanya, posisinya juga beda-beda nih. Kalau misalnya sekarang itu tim yang ditangani seberapa besar sih? Karena kan beda generasi. Tadi juga industrinya beda-beda nih Om Dim. Maksudnya ya pasti ya ada yang mungkin seumuran dirimu, seumuran saya atau lebih tua, lebih muda. Itu kan akan punya dinamika berbeda lagi nih pasti ke dalam pekerjaan. Mungkin boleh di-share? Boleh.
Ya, sekarang itu kita di Digitech itu terbagi dua, Mas. Ada yang istilahnya organik dan non organik gitu ya. Kalau untuk yang organik itu kita punya orang 12 orang. Saya lupa yang vakan udah saya hitung atau belum, tapi 12 orang. Kemudian yang non organik ini adalah suatu squad yang istilahnya kita tidak simpan, tapi bisa dideploy kapan aja berdasarkan on demand. Jadi strategi yang saya bangun di Digitech adalah kita punya talent pool non-organik, atau kita biasa sebut kita istilahnya bekerja sama dengan talent organization, khususnya IT dan digital. Dan kita akan minta resource ke mereka itu once kita ada project. Jadi ketika project itu tidak ada, kita tidak istilah dalam tanda kutip memelihara idle resources. Jadi kita hanya benar spend money based on usage, gitu. Dan itu optimize. Dan ya itu yang alhamdulillah kita bisa optimize budget yang kita kasih untuk running beberapa project, gitu sih. Dan kalau pas lagi sibuk-sibuknya itu, saya sebutnya itu tuyul ya, karena kadang kelihatan, kadang enggak. Itu sampai 40 orang ada yang talent pool itu. Ini berarti terkait dengan agility dan adapting to the dynamic of the project juga ya? Iya, betul. Berarti, dan ini juga berarti terkait sama managing resources, managing budget dan segala macam juga ya? Yes. Karena kan pasti ada timeline yang harus dipenuhi, harus selesai kapan, kemudian butuh berapa banyak orang atau butuh berapa man hour sehingga deliver dengan on time, atau kalau bisa lebih awal lebih bagus. Atau bahkan kan biasanya antisipasinya, kalau saya yang saya ingat adalah kalau managing project itu biasanya ya mungkin tarik mundur, bisa di-review sampai approval, jangan sampai melewati timeline juga, itu berarti ada ya Mas ya? Iya, benar. Jadi kita benar-benar terkait resources, terkait agility itu begini. Kadang kita punya resource, karena teknologi ini kan sebarannya kan, dan disiplin ilmunya walaupun IT atau digital, tapi sebaran ilmunya banyak, spesifikasi atau ini. Ada AI, ada robotik, ada IoT, ada aplikasi. Wah, kalau kita bicara aplikasi ada back end, front end, banyak sekali, ya kan? Dan tidak ada orang yang namanya Superman. Satu orang, kita istilahnya punya manpower yang bisa menguasai. Nah, makanya ini konsepnya adalah adaptif atau agility, bahwa kita deploy orang sesuai dengan capability-nya. Itu akan mempercepat timeline, Mas. Daripada harus ada learning curve yang sekarang kita didik dulu untuk project baru, besok project lain dengan karakteristik atau teknologi berbeda, ada belajar lagi. Gitu. Nah, jadi yang kita istilahnya yang organic ini adalah strategic people yang memang dia menguasai konsep. Tapi untuk do activity-nya, kita serahin ke spesialisnya. Yang berbeda-beda, yang orangnya beda-beda. Gitu sih. Ini berarti sudah berjalan sejak di Digitech atau memang dari awal masuk sudah seperti ini? Konsep ini yang kami elaborate di Digitech. Gitu. Nah, tadi kan juga bicara tentang penerimaan, tentang merubah mindset. Sejauh ini gimana? Dengan pola-pola kerja yang kayak gitu, yang pasti beda ya dengan yang dulu kan? Iya, beda lah. Zaman now sama zaman dulu, zaman dia. Saya juga orang now loh. Saya masih now kok. Kita mungkin satu kuantum waktu lah. Iya. Cuman bedanya saya mukanya tua, kalau mukanya Mas Flo ini awet muda. Jadi kelihatan sama. Begini nih kalau punya tamu yang punya selera humor yang bagus, nyanjung-nyanjung ininya. Biar diundang lagi kan? Ya, bagus benar. Oke ya. Jadi gini, saya melihat bahwa kan saya juga istilahnya masih masuk ke milenial ya, gen milenial. Bahwa ketika saya waktu itu masih istilahnya belum pada posisi yang sekarang, pendekatan terkait ke millennial people itu memang berbeda. Milenial ini kan di luar sana itu kan banyak sekali yang memang berbakat dengan dunianya dan eranya yang berbeda. Eranya dia. Saya menerapkan bahwa apa sih yang masuk sebenarnya, apa sih yang saya mau gitu. Karena kan saya milenial.
ternyata adalah pemimpin atau leadership yang cukup egaliter, tapi tetap dia terarah, gitu ya. Kadang kan egaliter karena saking egaliternya akhirnya dia tidak bisa terarah, gitu ya. Jadi saya menganut prinsip di leadership saya di Digitech itu ada egaliter dan terarah. Terarah, kenapa harus terarah? Karena kita punya visi misi organisasi yang memang menjadi tanggung jawab kita. Tapi gimana kita aktualisasinya itulah dengan konsep egaliter. Kita dekat ke bawah, kita incognito, ya saya sering incognito ke bawah juga. Karena apa? Karena kita inspect, ya kan? Ketika kita sudah tahu datanya, kita adapt. Adaptnya dengan cara apa? Kita alignment lagi dengan visi dan misi organisasi untuk menentukan strategi berikutnya dengan cara apa? Egaliter. Jadi ini cycle sebenarnya gitu. Egaliter dan itu yang memang sampai saat ini it works, gitu sih. Karena topiknya agility, apa yang saat ini it work belum tentu saat depan itu it work lagi kan? Ya itu sih. Nah, yang menariknya ini Om Dim background IT, terus juga masuk ditawarkan bergabung ke sini kan mining, sesuatu yang berbeda dengan background, belum punya pengalaman, tapi kemudian akhirnya sudah sampai 6 tahun, ini berarti sebenarnya sudah berjalan masuk ke tahun ke-7. Ya. Punya pemahaman yang sudah di-share tadi itu, apakah memang ada yang dibantu oleh organisasi, TechConnect, tadi juga sempat nyebutin mentor, atau gimana nih Om Dim pengalamannya selama, ya udah masuk tahun ke-7 lah? Ya. Gini, kalau tidak ada, mungkin kalau misal waktu itu tantangannya segitu-segitu aja, mungkin tidak sampai 7 tahun. Tidak sampai tahun ke-7 ya. Itu. Jadi secara nature di Sinarmas Mining atau TechConnect ini, kita itu tanpa sadar dididik di kawah Candra di muka, walaupun terkonsep atau tidak terkonsep. Saya bilang terkonsep itu kalau training, ada career path, ada journey, ada capability itu ya. Tapi kalau yang tidak terkonsep, kita dicemplungin, kita harus berenang, dan di situ kita belajar sendiri. Dan itu proses pendewasaan yang menurut saya lumayan cepat tuh. Dan membentuk karakter yang lumayan cepat. Kenapa? Karena memang kita benar-benar di sini itu mentor ada, tapi kolamnya juga ada. Itu. Kadang kan mentornya ada, kolamnya nggak ada. Jadi kan teori doang kan. Itu. Nah, ini mentornya ada, secara teori ada. Trainingnya difasilitasin. Dulu belum ada My-Learning. My-Learning baru-baru ya. Nah, training difasilitasin. Kolamnya buat praktek juga ada. Oke, yang tadi disebutkan ya, bisnisnya beda-beda. Dan kayak selalu ada mainan baru terus ya. Jadi kayak yang, oh ya udah, kalau misalnya ini berarti saya ambil porsi buat fokus atau mau ngejar geber di yang mana, jadinya ada dinamika seperti itu. Benar, dinamika kuncinya. Jadi nggak bosen. Gitu. Okay. Jadi 7 tahun ya. Kalau bilang kok lama banget nggak bosen, karena dinamika jadi nggak bosen gitu sih. Iya, dinamis dalam arti ini kita kayak TechConnect itu kayak suatu ekosistem yang memberikan kesempatan dan kita mau memanfaatkan kesempatan itu atau tidak. Betul. Kayak gitu ya. Betul. Okay. Nah, ini menarik karena tadi udah bahas agility, being dinamis, kemudian adaptif dan segala macam. Kita tuh selalu diingatkan tentang karakteristik kepemimpinan. Ya walaupun kita juga punya nilai-nilai perusahaan ya, tapi kan juga ini yang lagi diperkenalkan kembali adalah 3 hal, winning spirit, bounce back, dan kemudian rigorous. Pernah dengar nggak, Mas Dimas, Om Dim, 3 hal ini? Nggak semuanya pernah dengar. Nggak pernah dengar. Tapi kalau misalnya dengar winning spirit, bounce back, dan rigorous, apa nih yang terbersit? Berdasarkan pengalaman selama 6 tahun dan masuk tahun ke-7 ini. Oke. Ini istilah bounce back, rigorous, dan winning spirit ya. Sebenarnya buat apa sih gitu kan? Sebenarnya supaya menurut saya, karena aku belum di training untuk ini Mas. Jadi ini menurut saya. Jadi saya sempat baca beberapa Instagram ada mention itu ya, Instagramnya TechConnect. Apa sih sebenarnya yang mau arahnya ke sana? Jadi sebenarnya kita itu ingin menjadi pemenang dalam setiap kompetisi.
Bisnis itu kan kompetisi, Mas Floyd. Ya. Kita kan bukan suatu non-profit organization, Ya, betul. ya kan? Bisnis itu kompetisi dan kita harus memenangkan di setiap pertandingan itu. Ya. Saingan semakin banyak, globalisasi masuk, saingan kita sudah bukan di internal lagi, tapi udah global. Ya kita harus rigorous, kita harus teliti, bounce back kita harus cepat bangkit. Tapi bangkit kalau dengan nggak ada semangat untuk menang ya percuma. Bangkit buat apa? Bangkitnya untuk menang gitu. Ya itu yang harusnya memang menurut saya memang kunci untuk memenangkan sebuah kompetisi di dalam dunia bisnis. Dan tadi ya seperti disampaikan Om Dim sebelumnya ya, semua infrastrukturnya, trainingnya ada. Tadi juga sekarang My Learning juga udah bisa diakses dengan lebih mudah ya dibandingkan zaman Bien kalau kita pakai bahasa Jawa zaman dulu sama tadi ya ada mentor juga ya jadi dan tadi kolamnya nih ekosistemnya kesempatannya diberikan sehingga langsung bisa praktekin itu semua ya keluar gitu ya dan kolamnya luas itu sih kolamnya nggak cuma kolam kecil yang kita bisa menjadi ikan besar di dalam kolam kecil tapi kolamnya ini luas dan kita bisa tumbuh besar di kolam A, jadi ikan kecil di kolam B, nanti kita akan tumbuh besar di kolam B. Dan teman-teman kalau misalnya tadi dengerin, ngikutin, sebenarnya Om Dim nih loyal. Om Dim nih punya semangat continuous improvement terus, positif nih. Kayak nggak ada nada-nada misuh-misuh. Terus positive attitude udah keluar, loyal. Komitmen, dikasih project, dikasih mainan baru selama berapa tahun, hayu kayak istilahnya kayak yang lo jual gue beli deh, saya hantam semua kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa kelihatan bahwa memang kita living up to the values yang being offered by the organization itself ya. Iya. Gitu. Ketika memang pasti tidak mudah ya, pasti ada tantangan yang mungkin harus cari celah, harus cari solusi dan segala macam. Tapi ya dirimu sudah sampai masuk tahun ke-7, mengadaptasi itu semua dan ternyata ya menerapkan itu dan tercermin sampai sekarang gitu. Nah, ini kan kita nggak berasa ngobrol udah lumayan lama. Nih. Oh iya kan? Nah, ada nggak sih tips dan triks yang mau disampaikan buat teman-teman? Karena kan udah ya mau tahun ke-7, buat yang baru mau memulai atau kadang-kadang kan orang kayak yang ketika lagi ada tantangan terus tiba-tiba galau, terus jadi bingung, hilang arah. Mungkin bisa kasih tips atau triks gitu. Jadi gini, teman-teman ya. Kita itu kan hidup ada punya tujuan hidup ya. Tujuan hidup orang masing-masing dan memang kita harus set itu tujuan kita itu harus di dalam sanubari kita itu kita mau apa sih untuk hidup. Nah itu udah dulu di set dan kita cara mencapainya seperti apa. Kalau saya tuh prinsipnya gini, jangan pernah dan mudah untuk menyerah. Kenapa? Karena kita kan harus survive. Jadi kita harus cepat belajar, kita harus cepat adaptif, ya, kita harus cepat istilahnya bangkit dari segala keterpurukan apapun itu jenisnya. Kita harus cepat bangkit dengan cara apa? Dengan cara belajar. Media untuk belajar itu luas dan banyak, baik di company, baik di luar company, atau baik di internet. Nah, kita tinggal memfilter mana yang fit for the purpose dan fit within organization, gitu ya. Jadi yaitu kuncinya bahwa kita dengan tekad yang bulat, semangat membara, kita harus raih kemenangan-kemenangan kecil untuk kemenangan-kemenangan besar yang akan kita peroleh nantinya. Kadang kan orang berpikir bahwa ini proyek kecil lah, nggak bakal dilihat. Oh, enggak, jangan gitu. Karena itu kemenangan kecil yang mungkin nanti akan menjadi impact untuk kemenangan besar berikutnya. Nah itu, jadi ya kalau capek, semua orang pasti capek. Kita semua pasti capek dan saya juga ada rasa capek. Ya udah, capek. Kamu punya waktu untuk istirahat, tapi jangan terlena, cepat bangkit. Gitu aja. Gitu sih. Sip. Gitu ya teman-teman. Jadi semoga
yang tadi dibagikan sama Om Dim ini bisa bermanfaat. Kalau misalnya mau ngobrol lebih lanjut, biasanya Om Dim tuh banyak di mana sih? Maksudnya kalau ya mungkin kayak siapa tahu ketika sudah ngikutin sesi ini kayak menarik juga nih, kayaknya pengen ketemu langsung sama Om Dim. Biasanya Om Dim tuh bisa dijumpai di mana nih, di gedung mana atau di site mana, sehingga teman-teman kayak yang nanti kalau suatu saat ngelihat dan bertemu langsung sama Om Dim tuh bisa say hi gitu atau ngobrol lah, karena kan belum tentu semua orang punya kesempatan untuk ngobrol langsung. Iya. Kita casual aja lah Mas. Saya suka ngopi hitam, kita ngobrol di warung kopi aja. Gitu kan lebih enak. Jadi tanpa batas gitu ya. Dan nggak perlu formal-formal lah gitu. Yang penting obrolannya kayak sekarang daging semua. Gitu berkualitas. Gitu aja. Ini ada pujian-pujian tersirat ya dari tadi dibilang pembawa acaranya awet muda, terus dibilang diskusinya banyak isinya, berkualitas. Ini luar biasa ini. Bisa masuk ke ini mungkin ya bagian lain nanti communication eksternal atau public relations mungkin Om Dim setelah IT. Oke, teman-teman, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Sesi hari ini dengan Dimas Sutedjo, tapi nama panggungnya, nama ngetrennya Om Dim. Nah, semoga dari sesi episode kali ini tuh bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua, dan juga seperti tadi beberapa hal yang disampaikan untuk bersifat adaptif, untuk kemudian terbuka terhadap tantangan-tantangan baru, mau belajar. Banyak hal yang tadi sudah disampaikan sama Om Dim itu bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa diterapkan. Nggak harus langsung besar, tapi pelan-pelan dulu, mulai dari yang kecil, nanti juga ketika ada dampaknya, nanti orang akan merasakan dan kemudian bermanfaat. Gitu ya Om Dim ya? Iya, mantap. Oke. Terima kasih banyak sama-sama sekali lagi untuk mau berbagi cerita, datang ke Connect People Story. Memang intinya kita mau mendengarkan cerita dari teman-teman yang ada di Connect, sehingga yang dihadapi kurang lebih sama sebenarnya, karena berada di organisasi yang sama. Siap gitu. Oke, demikian untuk sesi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Sukses ya buat Connect. Mantap.